Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, di video kali ini kita akan membahas materi pertama yang ada di kelas 11 SMA, yaitu sel. Apa itu sel? Apa itu sel? Jadi sel itu merupakan satuan kehidupan terkecil kemudian yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pendapat yang mengemukakan tentang teori sel itu sendiri. Yang pertama ada Robert Hooke yang menyatakan bahwa sel sebagai ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Nah, penelitian yang terkenal yaitu adalah Robert Hooke ini mengamati struktur gabus ya, atau pada zamannya gabus itu adalah merupakan tutup botol yang terbuat dari kayu. Dia mengamati sel-sel ya, bagian-bagian yang terdapat pada gabus tersebut, sehingga ketika dia amati menggunakan mikroskop, dia melihat ada ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding pada objek pengamatannya tersebut. Kemudian ada Rudolf Virchow. Nah, dia mengatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang telah ada, atau dikenal dengan omniselula e-selula. Kemudian ada Max Schultz. Nah, sel merupakan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemudian ada Johannes Purkinje. Nah, dia ini adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah protoplasma untuk menyebut bahan-bahan hidup yang ada di dalam sel. Selanjutnya ada Theodor Schwann yang mengatakan bahwa semua organisme tersusun atas satu lebih dari sel, dan sel merupakan unit dasar struktur semua makhluk hidup. Ada juga Matthias Heiden yang mengatakan semua jaringan tumbuhan tersusun atas sel. Ada juga Felix Dujardin yang menggunakan istilah protoplasma untuk menyebut cairan yang ada di dalam sel. Ada Robert Brown ya, yang mengatakan bahwa inti sel atau nukleus merupakan bahan yang terpenting di dalam suatu sel hidup. Dan yang terakhir ya, ada Watson and Crick yang merupakan penemu dari materi ataupun susunan DNA yang mengatakan bahwa materi genetik diturunkan oleh sel kepada keturunannya. Nah, bagian-bagian utama dari sel itu sendiri tersusun atas 4 bagian penting ya. Yang pertama ada membran plasma, kemudian ada sitoplasma, ada nukleus atau inti sel, dan satu lagi adalah organel-organel yang terdapat di dalam sel. Selanjutnya, untuk komposisi sel itu sendiri apa saja ya? Nah, biasanya komposisi atau susunan sel itu kita singkat dengan kapalan ya. Kapalan itu adalah kependekan dari K-nya karbohidrat, P-nya itu adalah protein, kemudian A-nya air, L-nya itu lipid atau lemak, dan N-nya itu adalah asam nukleat ya. Jadi disingkat dengan kapalan. Selanjutnya macam sel, di mana waktu kelas 10 kita sudah mempelajari ya, sering diulang-ulang bahwa ada 2 jenis sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, 2 jenis sel ini perbedaannya adalah pada ada atau tidaknya membran ya, atau pembungkus dari nukleus. Kalau kita perhatikan ya, bagian yang prokariotik ya, inti selnya tidak dibungkus oleh membran ya, tidak ada membran, sehingga inti sel ini bergabung dengan organel yang lain ya di dalam sitoplasma. Sedangkan yang eukariotik ini ya, ini inti selnya, di inti selnya ini ada pembungkus atau membran ya, sehingga dia terpisah juga dengan organel sel yang lain. Nah, itu adalah perbedaan yang umum ya dari 2 jenis sel, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Kalau kita lihat ya dari pengertiannya,
Prokariot itu artinya adalah belum atau tidak memiliki membran inti, ya, atau tidak memiliki membran nukleus. Nah, ini sering kita temui pada kingdom Monera ya, yaitu adalah bakteri. Kemudian untuk eukariotik ya, tadi sudah memiliki membran inti ya. Jadi juga ini sel jamur. Pasti semuanya tahu. Ini merupakan satu porsi bakso. Apa hubungannya dengan materi kita? Nah, jadi semangkuk bakso ini kita analogikan sebagai sebuah sel, di mana satu mangkuk bakso ini ya, atau satu porsi bakso ini ya tersusun dari komponen-komponen penting. Ya, kalau kita lihat di situ ada mangkuk ya, kemudian ada baksonya, ada mie-nya, ada risolnya, ada tahunya, ada kuahnya tentunya ya, ada kerupuk, daun seledri, daun sawi, dan lain sebagainya pokoknya. Nah, kita ibaratkan mangkuknya, penampungnya ini itu adalah membran sel. Kemudian di situ juga ada kuahnya itu adalah protoplasma atau sitoplasma yang merupakan cairan atau kuah yang ada di dalam satu porsi bakso ini. Kemudian ada apa lagi? Ada baksonya yang merupakan utama ya. Jadi komponen utama dari satu porsi bakso ya, baksonya itu adalah intinya ya, inti selnya. Dan bagian-bagian yang lain seperti mie, kerupuk, tahu, dan lain sebagainya itu merupakan organel ya, organel yang terdapat di dalam sel. Jadi begitu ya. Nah, ini merupakan organel-organel yang terdapat di dalam sel. Kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu adalah membran sel. Berikutnya fungsi dari membran sel itu yang pertama adalah proteksi, pelindung bagian dalam sel. Kemudian untuk transportasi atau pertukaran keluar masuknya zat. Dan yang ketiga yaitu adalah reseptor atau sebagai penerima rangsang. Nah, membran sel ini bersifat selektif permeable, artinya dia itu akan menyeleksi zat mana yang boleh masuk ke dalam sel dan zat mana yang boleh keluar sel. Struktur membran sel bisa kita lihat di bawah ini, di mana struktur utamanya, ya, penyusun utama dari membran sel itu adalah lemak, kemudian protein, dan karbohidrat. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau kita lihat di situ ada yang berwarna kuning dan coklat ya. Ya, kita anggap ini adalah bagian kepalanya dan yang coklat ini adalah bagian ekornya. Nah, kepala dan ekor ini ya disebut dengan lipid bilayer ya. Lipid bilayer itu artinya adalah lemak yang memiliki dua lapis ya, atau dua lapis lemak. Ya, dua lapis lemak, bagian atas dan bagian bawah. Nah, kita anggap bagian atasnya ini adalah bagian luar sel, yang ke sini ke arah luar sel, dan yang bagian bawahnya ini, yang ke bawah, ini adalah bagian dalam sel. Nah, lemak ya atau lipid bilayer ini tersusun dari kepala dan ekor. Nah, tadi ada dua warna ya, bagian bulatnya ini kepalanya, yang bawahnya yang coklatnya ini adalah bagian ekor. Lemak ini bukan cuma lemak sebetulnya, yaitu tersusun juga dari fosfat. Sehingga bagian ini disebut dengan fosfolipid. Ya, fosfolipid. Fosfolipid ini bagian atasnya fosfat, bagian bawahnya, bagian tengahnya lemak. Di mana bagian atasnya ini bersifat hidrofilik ya. Fosfatnya ini hidrofilik yang artinya adalah suka air. Sedangkan bagian tengahnya, bagian bawahnya, bagian ekornya ini merupakan hidrofobik atau artinya adalah takut dengan air atau tidak suka air ya. Nah, selanjutnya tadi saya bilang ada 3 komponen utama. Tadi lipidnya sudah, lemaknya sudah. Bagian yang kedua yaitu adalah protein ya, protein. Oh iya, saya lupa. Jadi proteksi ini ya, fungsi dari membran sel sebagai proteksi itu
dimiliki oleh lemak tadi. Ya, melindungi bagian dalam sel ya. Ini fungsi dari fosfolipid atau lipid bilayer tadi sebagai proteksi. Sedangkan fungsi membran sel sebagai transportasi ya itu dimiliki oleh bagian protein. Ya, protein ini fungsinya sebagai pertukaran atau keluar masuknya zat. Tadi zat yang boleh masuk dan zat yang boleh keluar. Nah, itu melalui protein, begitu. Karena apa? Kalau misalnya semuanya tersusun dari lemak, maka tidak bisa ada yang masuk dan keluar zat ya sebagai proteksi tadi. Sehingga ada bagian lain, yaitu adalah protein yang fungsinya adalah sebagai alat transportasi tadi. Nah, protein ini juga ada dua jenis, yaitu ada protein internal ya atau protein integral seperti ini, dan juga ada protein samping atau disebut dengan protein perifer. Jadi kalau protein integral itu full ya seperti ini, kalau protein perifer atau protein samping dia tidak full. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah karbohidrat atau gula. Nah, gula ini ada dua jenis ya. Kalau dia menempel pada lemak, nah seperti ini. Ini gula itu yang bulat-bulat ke atas ya. Kalau gulanya menempel pada lemak, maka disebut dengan glikolipid. Yang mana? Yang ini, yang warna hijau. Ini glikolipid, gula yang menempel pada lemak namanya glikolipid. Sedangkan kalau ada gula atau karbohidrat yang menempel pada protein, yang nyembul-nyembul ini adalah proteinnya. Nah, dia disebut dengan glikoprotein. Baik glikoprotein atau glikolipid, dia fungsinya adalah sebagai reseptor atau penerima rangsang. Oke, itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah yang kedua sel, yaitu adalah inti sel atau nukleus, berfungsi sebagai pengendali ya atau koordinator dari metabolisme sel. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi genetik berupa DNA. Yang ketiga, tempat penggandaan dan transkripsi dari DNA. Ya, jadi penggandaan DNA, kemudian DNA itu nanti juga akan berubah ya, berubah menjadi RNA terjadi di dalam nukleus. Bagian yang ketiga yaitu sitoplasma. Ya, sitoplasma ini merupakan cairan. Ya, tadi kalau kita lihat analogi dari semangkuk atau satu porsi bakso itu adalah kuahnya. Jadi kuah dari sel yaitu adalah sitoplasma. Cairan yang ada di dalam sel itu adalah sitoplasma. Nah, disebut juga sitosol karena seperti jelly ya, mozaik fluida disebutnya ya. Jadi koloid, dia itu tidak cair seperti air yang benar-benar cair ya. Jadi lebih agak kental ya, agak kental seperti jelly. Fungsinya apa sih? Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel dan juga tempat diamnya ya atau letak dari organel-organel sel yang lain. Itu. Jadi di dalam sitoplasma itu banyak terdapat organel sel. Bagian yang keempat ada yang disebut dengan sitoskeleton. Sitoskeleton itu fungsinya sebagai pemberi bentuk ya dari sel. Gambarannya seperti ini, seperti batang bambu yang tersusun-susun ya. Kemudian pengatur gerakan sel. Dan yang ketiga berupa jaringan protein yang berbentuk filamen. Filamen itu seperti benang ya, seperti benang seperti ini. Oke. Selanjutnya ada ribosom. Jadi ribosom ini merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di seluruh sitoplasma. Jadi bentuknya seperti butiran halus ya. Ada juga yang melekat di retikulum endoplasma. Jadi di RE, di retikulum endoplasma
Nah, di situ juga ada ribosom, sehingga apabila ada RE atau retikulum endoplasma yang mengandung ribosom, maka dia dikatakan sebagai retikulum endoplasma kasar. Nah, nanti ada dua jenis ya retikulum ya, ada yang kasar, ada yang halus. Yang ditempeli oleh ribosom, dia adalah yang kasar. Sedangkan tidak ada ribosomnya, berarti dia retikulum yang halus. Fungsi dari ribosom itu sendiri adalah untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein yang terjadi di dalam tubuh secara alami. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Ya, tadi sudah ya. Jadi retikulum endoplasma itu ada dua jenis, di mana ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar itu yang ditempeli ya ribosom. Sedangkan yang halus tidak ada ribosomnya. Fungsinya yang kasar ini adalah untuk sintesis protein karena tadi ada ribosomnya. Yang halus untuk sintesis lemak. Nah, gambarannya seperti ini ya. Yang kasar ada ribosomnya, yang halus tidak ada ribosomnya. Kita lanjutkan ke organel yang ketujuh, yaitu adalah aparatus Golgi atau badan Golgi ya. Berbentuk kantong pipih yang berkelok-kelok. Fungsinya adalah memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida ya, atau prosesnya disebut glikosilasi. Selain itu juga fungsi dari badan Golgi, dia akan membentuk organel lain yang disebut dengan lisosom. Yang kedelapan yaitu adalah lisosom. Lisosom ini fungsinya adalah mencerna makromolekul secara intraseluler. Jadi fungsinya adalah pencernaan ya. Nanti mencerna ataupun menghancurkan zat-zat ya ataupun makromolekul yang ada di dalam sel itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menghidrolisis lemak ya, memecah lemak, protein, asam nukleat dan polisakarida. Yang kesembilan yang tak kalah penting dari organel sel yang lain yaitu adalah mitokondria. Ya, bentuknya seperti ini ya. Mitokondria seperti tempat bayi ya, tempat bayi yang di dalamnya terdapat membran yang berkelok-kelok yang disebut dengan krista. Ya, ini krista ya, disebutnya krista. Apa sih fungsinya? Mitokondria memiliki fungsi tempat terjadinya respirasi seluler yang nantinya akan menghasilkan energi. Nah, itulah tadi beberapa macam-macam organel sel secara umum yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan secara bersama. Nah, selanjutnya kita bahas perbedaan apa saja yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kalau kita lihat ya, secara struktur, secara anatomi, sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda, di mana sel hewan itu bisa dikatakan bentuknya tidak tetap atau tidak teratur ya. Sedangkan sel tumbuhan bentuknya itu teratur dan tetap. Secara terperinci ada beberapa organel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan ataupun hewan secara bersama-sama. Misalnya di sini ada dinding sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada juga kloroplas itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kemudian ada juga sentriol yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Dan satu lagi adalah vakuola yang sangat mencolok di sini. Seperti ini. Jadi di sini ada vakuola. Nama organel yang ya, ada vakuola yang sangat pembeda di mana vakuola tumbuhan itu ukurannya lebih besar bila dibandingkan dengan memiliki sentriol, sedangkan tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sedangkan dinding sel, vakuola dan plasmida ya, itu hanya dimiliki oleh tumbuhan. Untuk vakuola sendiri, seandainya hewan punya pun ukurannya kecil ya, tapi kebanyakan tidak memiliki vakuola ya, tidak memiliki vakuola, vakuola dimiliki oleh tumbuhan. Tadi seandainya punya pun, maka ukurannya sangat kecil. Inilah perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Bahas satu persatu bagian ataupun organel yang tadi merupakan pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama yaitu adalah sentriol yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, sentriol ini merupakan ya organel yang mengatur pembelahan sel
dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel yang terjadi pada hewan. Bentuknya seperti ini. Ya, ini sentriol. Kemudian, ya, organel yang kedua yaitu adalah dinding sel. Dinding sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Nah, dinding sel ini, ya, kalau kita lihat tadi letaknya ada di luar, ya, ada di luar setelah membran, karena memang fungsi dinding sel ini, ya, menjaga agar sel tumbuhan itu tidak keluar, dan memang dialah yang menyebabkan sel tumbuhan itu menjadi keras. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita rasakan bahwa sel tumbuhan itu sifatnya lebih keras bila dibandingkan dengan sel hewan. Nah, kenapa keras? Karena disusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Ya, sebagai contoh, kalau kita memakan sayuran, ya, misalnya memakan kangkung, kemudian masuk ke sistem pencernaan kita, maka ketika kita buang air besar, biasanya, ya, sayuran itu tidak hancur, ya, tidak hancur bersama makanan kita yang lain. Itu disebabkan bahwa sistem pencernaan manusia itu tidak memiliki enzim selulase, ya, ataupun enzim yang mampu menghancurkan zat yang menyusun dinding sel itu berupa selulosa, pektin, dan teman-temannya yang lain. Beda halnya dengan hewan ruminansia yang memiliki enzim selulase. Ya, hewan ruminansia itu adalah hewan pemakan tumbuhan, ya, biasanya seperti sapi ataupun kambing, sehingga dia bisa mencerna tumbuhan dengan baik. Begitu penjelasan singkatnya, ya. Nah, selanjutnya, bagian yang ketiga dan keempat tadi, ya, yaitu adalah vakuola dan plastida. Vakuola dan plastida sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Ya, untuk hewan tidak memiliki. Tadi kalaupun hewan memiliki vakuola, maka ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan vakuola pada tumbuhan. Nah, vakuola ini merupakan kantong yang berisi cairan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor. Gitu. Jadi cairan yang masuk ke dalam sel tumbuhan itu nanti akan disimpan di dalam vakuola. Ya. Kemudian yang keempat, plastida. Plastida ini tersusun ataupun terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Ada 3, ya. Jadi kloroplas ini adalah zat yang mengandung klorofil. Ya. Ada 2 bagian, yaitu adalah tilakoid. Tilakoid itu kalau dia bertumpuk-tumpuk maka dia akan disebut dengan grana, dan stroma. Ya, fungsi dari tilakoid dan stroma yaitu untuk tilakoid tempat terjadinya fotosintesis, sedangkan stroma itu adalah untuk menyimpan hasil fotosintesis. Ya, ringkasnya seperti itu. Kemudian bagian yang kedua yaitu adalah kromoplas yang mengandung karoten. Jadi karoten ini adalah merupakan pigmen warna yang terdapat pada tumbuhan, biasanya berupa warna merah, kuning, dan oranye. Dan satu lagi yaitu adalah leukoplas yang merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika penjelasan ini membantu, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.